Topik ini mingguta didok disi debata pebaruhon ngolo ni bangsona. Tuhan memulihkan umatnya. Nah, negara suku-sukun bahasa pola dipulihon debata bangsona. Kenapa Tuhan mesti pebaruhon bangsoni ibanai? Berarti ada yang disi permasalahan ate. Ada yang disi sada sahid, kan ya kan? Kalau pemulihan berarti pada dasarnya sebelum dia pulih berarti ada penyakit, ada permasalahan yang terjadi. Nah, soalan nang taboto permasalahan ubalga di tengah-tengah di bangsa Israel adalah apa? Yaitu pada waktu mereka tidak takut lagi kepada Tuhan. Jelaon dakolan permasalahan di tengah-tengah di bangsa Israel. Ini hampir terjadi di tengah-tengah di colom mate. Dan disadari atau tidak disadari, awal kehancuran ning ulu ni jolma keluarga bangsa gereja doa kelana asing nang pertibion adalah pada saat apa? Pada saat kita tidak takut lagi kepada Tuhan. Toh dia mangina? Atang, biar doa tu Tuhan ni. Itu tuh. Biar hidup Tuhan ni. Kalau terjadi zoni di tengah-tengah di bangsa Israel dan di tengah-tengah di pertibion dan sampai sekarang itu terjadi, itu makanya rupanya masih perlu ada penuriran, adong utusan di debata. Nah ikor-ikot diutus debata, di tengah-tengah di bangso, di tengah-tengah di huria, di tengah-tengah di pertibion. Karena apa? Karena memang penyakit terbesar manusia adalah tidak takut lagi kepada Tuhan. Tidak takut lagi kepada Tuhan. Dan itu terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Itu makanya Amos, sebenarnya Amos ini bukan nabi besar ya, dia nabi kecil. Dan dia sebenarnya seorang nabi yang kurang populernya sebenarnya Amos ini. Kalau anak pendidikan di mana? Pendidikan rendah dong. Si Amoson. Salah permahat di mana kan, do kan? Dari satu desa yang kecil yang bernama Tekoa, tetapi dia disuruh Tuhan, dia dipilih Tuhan untuk mensuarakan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Terlebih bangsa Israel Utara yang pada waktu itu mengalami kemakmuran. Makmur Indonesia atau makmur Israel Utara pada waktu ini. Kalau ada permasalahan yang terjadi di sini, di balik kemakmuran mereka, di balik kekayaan mereka, rupanya tidak seimbang dengan kemakmuran kerohanian mereka. Itu. Ale ikut si Amos sudah dikirim tuh son. Orang yang tidak dikenal. Harus si Amos lah yang diutus Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, untuk mengkritik praktek-praktek kehidupan. Mulai dari praktek kehidupan penguasa atau raja pada waktu itu sampai praktek kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Si Amos yang tidak ada apa-apanya, yang tidak mengenyam pendidikan tinggi, tetapi dia harus datang, dia harus pergi ke tengah-tengah bangsa Israel untuk menyuarakan, untuk mengkritik, untuk mengatakan supaya bangsa Israel bertobat. So dia mau tutu, bui marah tabayakku nate. So dia mah sahala siapa separmahan, tabayakku majoro tiba-tiba roh tu gereja tahun. Roh menyuarakan pertobatan. Aisyidun. Kan seperti itu. Tapi itulah yang terjadi kepada Amos. Dan Amos terkenal sebagai seorang nabi yang sangat berani menyuarakan itu. Dia terkenal menyuarakan tentang seruan tentang moralitas. Moralitas pada waktu dia
Ima penindasan, kemunafikan, ketidakadilan yang terjadi di bangsa Israel. Ringgas do nasida merminggu, ringgas do nasida rotu Gilgal, ringgas do nasida rotu Betel. Allah memang di Israel Utara detik terbagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Rupanya di Israel Utara ini ya pusat peribadahan bangsa Israel, itu Betel dan Gilgal. Mereka sangat rajin ke sana. Mereka sangat rajin memberikan persembahan. Mereka sangat rajin untuk beribadah. Rupanya tidak sesuai dengan praktek kehidupan mereka sehari-hari. Di saat mereka memuji nama Tuhan, rupanya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Moralitas mereka tidak baik. Ketidakadilan terjadi di sana. Penindasan terjadi di sana. Itu makanya si Amos menyuarakan itu. Sedia boleh dibereng si Amos, dibawa si Amos songoni, karena pada waktu Tuhan mengutus dia ke sana, yang pertama sekali dilakukannya adalah dia mengamat-amati, meneliti dahulu apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Kusuni doa teh, mulai berberita teh. Contohnya di tempat temeba tu cililitan, orang tu sada inganan kebasion. Barang itu berjulu babarahan yang telah kritik di sidang ini, kan? Alay ikut julu baru, ikut julu bereng, di Roma kan? Contohnya Roma, ala perpindah-pindah doa pada tahun contohnya, ala baru pindah mak pada hari tahun tu pada tahun lagi, baru pada tahun fungsional tu nanti, yang kreket, dia orang berpindah mana ngahena, dia udah. Nak nasa tanong ko jula mga amati di ba? Ulang tertutup tamatong. May namang solon namo. Apa ujung-ujung na hamo alona kan do kan? Iko nirutong. Iko jula di bereng do. Iko na rin persiapan natin. Apa yang menjadi konsep pada saat saya mau melayani satu-satu tempat? Bagaimana kehidupan di sana? Apa yang terjadi di sana? Penyakit apa yang paling besar di sana? Seperti itu. Alaliling daw mangula di huta-huta manginang. Iyon aking pajupang doa mang situa. Bah, sakutado pala ni mobil muna ni inangin na. Ay do, paruta-huta do hami. Lobo 10 tahun mangula di baligi do. Sekitar na. Seperti itu. Alila sarohak ko di si mangula. Tanmo di hidalak mata ko nate. Kani malam gudang ho pelajari tarengo sungguh dia pertuturun, sungguh dia istiadat Batak, jala sungguh dia sipak-sipak jalak Batak. Iro lesi doraku beruntung doau, berasa terberkati doau, liling mangula di huta-huta. Lasani do belajar gudang tarengo tu bahasa Batak. Memang malohinat do bahasa Batak kawal ada catar do kami tinggal. Alika gudang do contohnya bahasa Batak na kurang ya tusan kan do kan luar biasa. Itu dia jala daku boto atau situ yang marang dak kita itu dia pindah apa halak batakon nate mulu sifat mai mulu berubah kan do kan do alami kita saluak na napundison na ni holongan di bahasan Kristus Yesus. Inilah yang dilakukan oleh Amos. Dan ini yang sebaiknya harus dilakukan akar berita nauli yang diutus Tuhan untuk melakukan kabar sukacita Tuhan supaya bagaimana keadaan mana hal terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah di jemaati, dia perlu tahu dulu apa yang terjadi sehingga dia berani untuk menyuarakan itu. Dan tidak perlu takut untuk menyuarakan itu. Dan itulah yang terjadi kepada Amos dan Mabiribana. Apalagi debatado marsuru. Nanti debatado marsuru. Nampak latar belakang Ibana dan isi Ibana sebetulnya. Tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang memilih dia, sehingga dia mengatakan hal itu karena penyakit bangsa Israel pada waktu itu sudah sangat luar biasa besarnya. Itu makanya Tuhan berencana untuk menghitung mereka. Jadi terjadi do kan, masuk donasi itu
pembuangan Babel, karena mereka tidak mendengar suara pertobatan yang diberitakan aka panurirang, aka nabi-nabi pada waktu itu. Makanya tahbiari matuhani amanginang tatangi honhatan debata. Itu dia. Itu sangat penting. Mungkin pada saat ini itu kurang penting bagi kita. Mungkin ya. Ale yakin daw mulo dihita di Pulau Amason petiknya dokani makana rohita tu gereja. Dan itu seimbang. Bagaimana kita datang ke gereja ini memuji nama Tuhan, kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, demikian juga kita melakukan hal itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alami dihita saluna na pengudison na naholongan di bagasan Kristus Yesus. Kenapa suara ini sangat penting di tengah-tengah ngulutang? Dan Amos berani menyuarakan itu karena apa? Karena dia tahu bahwa tidak selamanya Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang jatuh ke dalam dosa. Karena dia tahu akhir kehidupan bangsa Israel dan kita semuanya yang mendengarkan suara pertobatan itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi yakin doa kita selalu. Nah, mungkin kita sekarang datang ke gereja ini membawa dosa kita. Mabuan permasalahan ngeluta, mabuan kekhawatiran. Songon epistelah kiania teh. Unang holso kamu taringok tu pada biton. Si numon si panganon enakan. Alio do holso di colman gudang kan itu kan. Unang holso kamu. Mungkin kita sonar gudang rotu gerejon. Mabuan holso ta, mabuan kekhawatiran ta, mabuan dosa ta. Dan kita pasti rindu kita, kehidupan kita harus dipulihkan siapa? Dipulihkan oleh Tuhan. Inilah yang menjadi penghiburan kepada kita. Dan inilah yang menjadi penghiburan kepada bangsa Israel. Memang Tuhan tidak menyukai dosa. Itu kita tahu. Dan ada perdemuan di dosa di mata. Dan itu terjadi mulai dari Adam dan Hawa. Dan madami si Adam dan si Hawa dosa danga dompet berremuan ni debata dohot nasida memang danga dongi buah apa kita kan pada mudah dosa do debata itu tidak akan bisa itu tidak akan nyambung itu dan boy kita buah apa kita ngadok ngeles istilah sonaria teh ya kan saya kan berbuat dosa karena ini kan seperti itu kan saya mencuri karena ini seperti itu. Saya berdusta karena ini. Kan mau kita seperti itu kan? Untuk membela diri kita. Supaya dimaklumi. Mungkin kita sama kita bisa kita maklumi karena apa? Kalau terperluan kita kan. Apa semua itu kan? Dimaklumi mak inah kita lagi. Alay mulu dia depan debata ada ngadong song nih. Tidak ada. Setiap orang berdosa harus dihukum. Itu dia. Setiap orang berdosa harus dihukum. Bagi Tuhan tidak ada kompromi untuk dosa. Dan itu yang terjadi tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Edom musuh terberat bangsa Israel. Tetapi pada waktu zaman Tuhan memberkati Daud sehingga dia mengalahkan bangsa Edom. Tetapi karena bangsa Israel lupa dirinya, lupa dari mana kemenangan itu, sehingga Tuhan mengembalikan bangsa Edom untuk menaklukkan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menjadi hancur. Jadi suatu lupa kita musuh terbesar tai, contohnya olodo gabe dongata. Alay suatu lupa kita mulu taulak ko muse maben hacik ni rohana ulu di barang usia berbalik mangalo hita gabi musutta. Itu na terjadi di tengah-tengah ni bangsa Israel. Tuhan membangkitkan lagi kejayaan bangsa Edom karena apa? Karena bangsa Israel jatuh lagi dalam dosa. Malaysia raja sangat masyarakatnya sehingga bangsa Edom lagi yang menghancurkan mereka. Itu makanya diterpukon di dok naking disi
Di arena sasari pajong-jong ku mamusia udung-udung si David nama lohai. Jala pauluku pari akan nabung bungi. Jala pajong-jong ku musai akan nama lohai. Jala pauluku doi suang songon di aka ari mula-mula. Hancur bangsa Israel. Karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Dan kemah Daud, udung-udung si Daud, ima tempat tabut perjanjian, tempat pusat peribadahan, na pinajongjong ni si Daud pada waktu itu hancur karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Wah, mulai sonari, baru hancur gereja, amangnya, boy. Tapi ada yang di negara-negara maju sonari, sejahtera maju mereka. Tetapi bagaimana sekarang gereja di sana? Bagaimana sekarang gereja di sana? Bagaimana nasib gereja di sana? Ngagudang gabe apa? Ali fungsi arong magabe restoran, ayo kan? Arong magabe klub malam, berat akalana asing. Itu awal kehancuran. Karena pada waktu manusia tidak takut lagi kepada Tuhan, marsilamu-lamu nama julmai, moralitas mereka tidak ada lagi, etika tidak ada lagi. Di tengah-tengah nih ngulu nasida. Karena mereka tidak takut lagi kepada Tuhan. Jala oman yang terjadi di tengah-tengah nih bangsa Israel. Iro makana hancur udung-udung nih si Dauti. Kemah Daud hancur. Karena mereka tidak takut lagi kepada Tuhan. Alemar hiti-hiti pada orang Amos. Amos menubuatkan kepada bangsa Israel. Karena Amos diberi penglihatan bahwa Tuhan akan memulihkan mereka, tetapi dengan satu syarat apa? Bertobatlah semuanya. Itu dia. Bertobatlah bangsa Israel. Karena Tuhan akan mengembalikan itu semuanya. Karena Tuhan akan memberikan kemakmuran kembali kepada mereka. Dan pemulihan pertama yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel adalah apa? Pemulihan kerohanian atau pemulihan iman. Irona bercolok. Jala irona king didok Tuhan Yesus di Mateusi. Luli hamoma raja ni debata doa sitonganna dungi tabono aku odeng Tuhan. Itu. Dakola kata kan namanya tidak. Pemulihan yang pertama adalah pemulihan iman. Jadi boleh tarasa kita sonari amanginang narogan tu gerejawan, ada yang salah, ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita, keluarga kita. Yang pertama harus kita sadari adalah apa? Rupanya iman saya yang sudah mulai rusak. Banyak orang mengalami kemakmuran kekayaan, tetapi dia tidak bisa nyaman, aman, senang di tengah-tengah ninguluna. Rupanya ada yang rusak di sana, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu disembuhkan, ada yang perlu dipulihkan. Adalah apa? Kehidupan kerohanian dia. Mulai senari, kurang nama jual madang masuk ke lebih berpegihatan debata. Banyak sekarang orang tidak suka lagi dinasehati, tidak suka dikritik. Banyak. Padahal itu sangat penting. Itu sangat penting. Banyak orang tidak suka lagi mendengarkan firman Tuhan. Saru pada isu media sosial senari. Molo ta'ah majo ahada warna. Dibain majo sada penelitian. Taringok tu media sosial. Berita apa yang paling diminati oleh orang sekarang? Berita tentang firman Tuhannya atau berita tentang isu-isu sekarang? Mulut taring waktu sahron ya, sudi di tengah buat hati. Ini mulut taring waktu siamos, dan sudi di tengah buat tuh. Keren dong kan? Satu sekecil-kecilnya hati, bing. Ayo mulut tu sekecil-kecilnya taring waktu, hadan debata. Mau saburi tambah begini, holani, nah itu tuh. Taring waktu aku gosip-gosip sonari.
Hatop do kita respon pada waktu sih. Tapi kalau ada tentang firman Tuhan, wah, kalau disukai pelate postingan ini, ibana ya teh, ibana. Apalagi rekon amin nina, nggak pala las roh hadir sih. Itu kan, rekon amin nina kan, ada postingan tanda bata amin nina, luar biasa itu, sudah sangat luar biasa itu. Itulah kenyataan yang terjadi. Dan itu juga terjadi contoh rumah tangga di tengah-tengah keluarga, tapi terjadi sama ini. Mulut anak siapa sama anak kota banyak kon. Itu kan dulu kan itu kan. Itu nggak terjadi lagi sekarang. Itu. Karena itu kita selalu ada tulisan dan halangan di bahasan Kristus Yesus. Kehidupan moralitas, pemulihan tentang kerohanian kita, pemulihan tentang iman kita, ini sangat penting. Supaya apa? Supaya berlanjutlah pemulihan itu tentang pemulihan kesejahteraan perekonomian kita. Iro makana kisi, dungita bahono kuma aka odeng Tuhanmu. Dan odeng lay perjolo kan iro kan? Alay harajani debatado. Na perjolo. Dungita bahono kuma. Luar biasa dong jamitan Yesus di ideologi ate. Luar biasa itu. Sebenarnya apa yang perlu kita khawatirkan tentang makanan minuman? Isi kita ada sebuah mangkaro di Portibion. Mula dong jual mana sebuah mangan. So dia mahita mangidai. Kan ya kan? Kalau hanya sekedar perut saja. Karena kita diberikan ini tangan, diberikan pikiran, doa dan asing. Tetapi kita sering melupakan itu. Kita sering lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kerohanian kita, sehingga kehidupan iman kita juga sudah rusak. Di tengah-tengah di keluarga, di tengah-tengah di dunia, pisoni udah rusak. Kehidupan kerohanian di tengah-tengah di dunia boy. Berbaru walan alani hepeng. Ribut sada huria walan alani hepeng. Tapi sobino to. Ya mana sebetulnya te amang enang nata gulu sian huriau nate. Masa betullah. Ale suara pertobatan ini peda kolat Tuhan murwas. Perjulu Tuhan miru. Hidup. Perlu diperbaiki. Sebenarnya apa yang kita ributkan di gereja ini kalau pasal uang? Iya kan? Apa keuntungan yang mau kita ambil rupanya dari gereja ini? Tidak ada. Keuntungan kita hanya apa? Dipengok debata do kita mandok mau lihat itu ibana. Dipengok debata do kita bahwa sampai hari ini saya diberikan kesehatan. Dipengok debata do kita bahwa apa yang diberikan Tuhan itu saya harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Los dipengok debata do disuruh paso-paso na ujaloi ikut kubagi daripada aku to kena asing. Rupanya apa yang kita dapat bagian dasar lelengon dakolat kita HPI. Adong do bagian nise, adong do bagian debata, adong do bagian asing dan membutuhkan. Ini yang sering kita lupa sehingga kita jatuh ke dalam dosa ketamakan. Jala iron yang terjadi tengah-tengah di bangsa Israel. Mereka memperoleh kemakmuran. Hala di otot ina sida do, aka halak na kecil, aka halak na fokus. Rupanya apa yang kita terima itu, apa yang ada bagi kita sekarang, bukan semua bagian kita. Rupanya ada bagian untuk orang lain. Ini yang sering kita lupakan. Sehingga kita jatuh ke dalam dosa itu. Sehingga kita tahu, sehingga kita Allah berbedong, Allah berselisih, Allah lupa kita. Ada bagian mina asing di sini. Alami di kita selalu na pengudison na holongan di bahasan Kristus Yesus. Pemulihan kesejahteraan ini sangat penting di tengah-tengah ini ngeluta. Karena Tuhan menginginkan semua orang-orang yang diciptakannya harus sejahtera. Amin. Ikut sejahtera, ikut mamora doita sudi.
Suatu tak pikir Tuhan anti dengan kekayaan. Suatu tak pikir Tuhan anti dengan orang kaya. Tidak. Tuhan sangat senang kepada orang-orang kaya. Tuhan menginginkan kita ini semua makmur, sejahtera. Karena kesanalah kita disuruh. Kan lo kan? Peliuli hamu mana hotopong. Tanggung jawab hamu mau sude. Asa berkesinambungan ngulumuna dohot peparamuna. Berarti Tuhan menginginkan kita semuanya sejahtera, kaya, makmur di tengah-tengah nih menurut. Tetapi jangan lupa kita. Di balik itu semuanya ada bagian orang lain. Ada bagian orang lain. Itu makanya kita harus bekerja keras untuk mencapai itu. Dan kita pakai itu supaya kita menjadi saluran berkat. Itulah pemulihan kesejahteraan atau perekonomian di hita. Songon nadidokna naking di ayat 10 tului. Ida ma narodo sogot akka ari ni na Jehovah. Basijaluan ma paninggala dohot panggotil. Parbigi dohot pengabur. Jala manatekon anggur akka dolog. Jala bisat akka dolog-dolog sudena. Dumito hulok kumamulak akan natarbuang siyang bangsa Israel. Jala paulion nasida Mose huta akka natarulang. Laos inganan nasida ma jala pukon nasida ma akka porla anggur. Laos inumon na maanggurna jala pukon nasida ma akka porlak. Laos panganon na dohot parbuina. Tuhan menyediakan itu semuanya. Tinggal menikmati dohida dohot tinggal mangulahoni. Di tengah-tengah nih mulut. Kita semua menginginkan kesejahteraan itu. Tetapi jangan kita salah gunakan kesejahteraan itu. Odo dosa na ubalka. Bisa ada bangsa pe odo dosa na ubalka. Iro makana mula dilojol madosa korupsi luar biasa bisa betullah hukuman tuson. Alana ibu ibana naso bagian dah. Ibu ibana nasohaan. Ayo nagkipatiki kan? Manako, manako. Ibu ibana nasohak na. Ang bertobat na sudi. Kita harus tahu, kita harus sadar diri, kita harus tahu diri. Supaya kesejahteraan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jala na perbudi ama marhite-hite turpukon. Taulahon mahatan debata di bagasan ngulutta. Alamun ngadong janji ni debata tu hita di ayat 15. Jala leponokku manasida tu tanaw nasida. Jaladang de pabalyoku nasida siang tanaw nasida. Nahuloni tu nasida minna Jehovah debata. Dan ucapan di debata akka paso-paso na pinasa na tu hita. Asal mahita mengulaun hatan debata. Itu janji Tuhan. Bangsa Israel sampai sekarang kita yakini sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kita sukun bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan. Kenapa? Itu lagi berperangi doa kesehatan. Itu rahasia Tuhan. Kita juga. Iya kan? Kita juga. Kita juga. Dan malah ucapan di debata di pasu-pasu natu hita. Berhiti-hiti Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Tetapi dengan satu syarat. Jangan lagi kembali. Jangan lagi kembali ke belakang. Itu dia. Orang betul mula kita tu budi. Asolang mariswa pokoknya ni Yesus Kristus. Asolang mariswang pemulihan na pinatupan dapat atu hita. Alam di hita salhuna. Sude akka sahit na masa di nguluta, sahit pikiran, sahit perdagingon, sahit perekonomian, sahit paramatanggion, do sahit parenakon, do akalan na asing. Minta pemulihan dari Tuhan. Tetapi kita mau diperbarui oleh Tuhan. Kita harus mau diperbarui oleh Tuhan. Kita harus bertobat. Kita harus bertobat dan tidak kembali lagi melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ona suarani si Amos di tengah-tengah ni nguluta.
Inilah nubuatan Amos kepada kita amang inang na pungdison nang disuday hita narono ang tubagas joron ni Tuhan. Jangan jamu-jamu kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan bosan kita mendengarkan firman Tuhan. Karena inilah kebutuhan kita yang paling dasar. Inilah kebutuhan kita yang paling hakiki. Asam mulut tabireng adang nahurang di tengah-tengah ni ngeluta. Itu tanggot na, oh ya, saya lupa kepada Tuhan. Saya mendahulukan kehidupan jasmani saya sebelum kehidupan kerohanian saya. Itu yang sering kita lupakan. Kaya baik marungu tungu mahita madili mahita kan tan umat Tuhan idang adil. Isa maso bergumul haru di mulut tau. Semua mulut taruh bercerita-cerita taruh pergumulan do hita. Taruh nama mulahuni do molin na hita. Boleh bercerita taruh pergumulan ku rasa dang saya jani tahu satu bersugut. Kan itu kan? Nakik ubereng huruf kon kolong rohani amata tutuhani dikukan. Soalnya nama huruf kon. Sunang gabi tahay ng padito na sinirayo sa pula ko na pula siya mo. Ini ada di pasoro pinay kita kan. Jojo dito sa oni tabi rin mga panamarki sinirayo na tapi na rin tapi na mananga ha. Kanya kan? Sering kita seperti itu kan? Tapi lakukanlah yang terbaik dalam hidup kita. Lakukan supaya kita bangkit, supaya kita bisa mampu bangkit menyenang. Mungkin saya yakin di sini kita ada sekarang yang butuh pemulihan. Anak kita lawan dari sana mendele. Anak kita sekarang rindu supaya kita diselamatkan, supaya kita disehatkan oleh Tuhan sekarang. Saya yakin. Tapi bagaimana supaya kita bisa bangkit lagi? Bagaimana supaya kita berdiri tegak lagi, semangat lagi, termotivasi lagi untuk menjalani kehidupan ini? Ini suara Amos ini yang harus kita dengarkan. Atau mungkin ada di sini kita yang merasa kita sudah sangat sejahtera, begitu banyak berkat Tuhan kepada kita, tetapi tanpa kita sadari, itu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu yang perlu dipulihkan. Ingat bahwa berkat itu semuanya dari Tuhan, bukan dari dirimu sendiri, bukan dari pikiranmu sendiri, bukan dari kepintaranmu sendiri. Itu semuanya berasal dari Tuhan. Sehingga kita semua, baik na Pogos, baik na Mora, baik na Marsahit, baik na Sehat Sonari, perlu dipulihkan. Takut akan Tuhan. Berikan diri kita semuanya untuk diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, itu tidak akan pernah dicabut dari kita. Itu janjinya, itu janji Tuhan. Keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu tidak akan pernah dicabut oleh Tuhan. Asal kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Yang Maha. Melihat Tuhan disude dengan libasami natetang mga tinggalon nami sa tutikyon. Di paso-paso di ramoti ho kami Tuhan. Marhiti-hiti hahipason, marhiti-hiti ho sa hanguluan. Malabay kami sa tubagas joromon Tuhan. Laho mamuci kuaram muna badi. Melihat Tuhan di persoalan nami. Di hari sadarion di hari na pinarbariamon di papunguwa sinuram hami siyan ganuk bagas nami be siyan akta kesibukan nami Tuhan marningo dope hami di hari na pinarbariamon Tuhan alahu boto hami rikot ni lelu partodion jala aso nang lupa hami Tuhan odo kebutuhan nami na utama. Kebutuhan dasar namin na utama Tuhan lau manguduti ak area ringalu namin di Portibion. Ima moloro hami tuado pamuna badia. Hupasatami diri nami, keluarga nami, ulon nami tuado pamu. Jala. Hupasatami akadosan nami, sahi nami, parukilon nami, pergumulan nami tuado pamuna badia. Ala adong bejaji na penasahatmu di hami Tuhan. Molo setia hami Tuho.
keselamatan nang pinasahat mi dang utsatamoy siya kami. O doon ingat kami Tuhan. Ubay rohani yang marsobda tu adopanmu. Alami Tuhan, alhobo Tuhan, jol managaledo kami Tuhan. Najojot kami lupa di si Tuhan. Di arisa darion roh mahami marsigang tu adopanmu. Di bagasan udo do serep ni roha. Mangido haluaon siya nadopanmu. Mangido hasesaan. Mangido haibaruon siya nadopanmu Tuhan. Paingat kami Tuhan. Siyan hodo ngulun nami. Siyan hodo haroruan na kapaso-paso. Nabulho nikmati kami. Nabulho para sa ulo kami di pertiduan Tuhan. Alami Tuhan. Paingat kami asa ubo Tuhan malihat itu ada pamuna badiyay. Jala ho pasata may tutanga-tanga ni Bagas Joromon. Laos boy mahami Tuhan huriamon. Patupahon ulon asini roha. Di akka na membutuhkan. Alami Tuhan, paso-paso mami saluh na. Paso-paso ruas ni huriam, HKBP Pulamasan Tuhan, mulai siya dadanak sa hato na matua. Sa totong di bagasan pangaramotiommu. Homa na totong na majongjonging ulo na sida Tuhan, homa na mangaramoti na sida Tuhan. Leon hakipason, Leon akasilas ni roha di nasida. Tan lumobi aka rejeki, aka paso-paso marhite-hite aka ulon na sida Tuhan. Jala posrohan nami Tuhan na lehonom modoy saluhu na tuaka na marhaposan tuado pamu. Paso-paso nang pagkobasyon di huriamon Tuhan. Paso-paso pendeta resort amang pendeta Joseph butar-butar rabdo pendeta fungsional rabdo ak parhalado Tuhan. Laho makobasi huriamon. Laho patuduhon asini rohami. Marhite-hite huriamon Tuhan. Gabe habaran di paso-paso ma huriamon Tuhan. Jalapos rohan nami Tuhan. Di tonga-tonga ni ngulu nami sigando pari pe. Malugudang puhuidah kami aka ketidakadilan. Malugudang puhuidah kami Tuhan aka kehidupan moralitas na sudenggan pe Tuhan. Alami bison mahami Tuhan martanyang tuado pamupulihon ma Tuhan. Asa boy kami baruhon diri nami marhite-hite holong doa sini rohami. Paso-paso terlumubyak kaya nakon nami Tuhan na pinasahat mi Tuhami. Sa totong na sida gabi anak kon na mabira maradupok ko Tuhan. Sa totong na sida anak kon na mangulo di bagasan haporsiyan di bagasan iman Tuhan. Di tonga-tonga ni kehidupan sekuler sonari Tuhan. Na boy mabenasida madaw siya ko Tuhan. Asiroham dihami Tuhan. Dia kaya na konni Tuhan. Sa boy mahami gabi na toras na mga leon akka tiruan madenggan. To kaya na konnami Tuhan. Tarlumobi Tuhan. Mamemehon hatam na badiyay. Paso-paso masaluho na akang ulun nami. Doot akarencana ng ulun nami dari sadaruan pe Tuhan. Ho manatotong na madongani hami. At kung Tuhan din ang mula pinag kami siyang Bagas Joromon. Pasatan na daging ng tordin nami tuado pamu. Wala mga saon buwar ni anak mo Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami tuho. Amen.